Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawardah kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karebosi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan membahas tema yang lagi hangat diperbincangkan dan akan menghadirkan 3 narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan untuk Obrolan Karebosi edisi hari ini, hari Selasa 21 Februari 2023, kami mengangkat tema Makassar Darurat Banjir. Celebes People, musim penghujan akhir-akhir ini mengakibatkan banjir di beberapa titik di kota Makassar. Untuk banjir ini siapa yang kemudian bertanggung jawab? Di sini kami telah menghadirkan Pak Direktur selaku Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan juga Pak Menteri selaku pengamat perkotaan Pak Ahmad Zaidan selaku pengamat lingkungan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di obrolan Karebosi. Saya pertama ke Pak Dewan. Pak Dewan, terkait dengan masalah banjir yang setiap tahun terjadi di Kota Makassar dan ini bukan masalah baru, Pak Dewan. Komentar Anda? Ya, banjir ini, tunggu saya bicara hujan ya. Hujan ini kan berkah, buat saya itu berkah. Malah ada, kita sebagai umat Islam, kalau hujan itu ada bacaannya. Jadi berkah. Nah, ketika itu menjadi berkah, hujan itu, begitu hujan itu lebih lebat, curah yang begitu, debit hujan yang begitu keras. Di sisi lain bumi atau lingkungan tidak siap menerima itu, maka terjadilah banjir. Tapi ingin saya katakan, banjir itu bukan cuma di sini. Hampir semua selatan kena banjir ya, kecuali daerah tinggi, daerah-daerah tertentu. Jangan di sini, Amerika aja banjir. Ya, semua kena lah. Cuman bagaimana kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, siapapun stakeholder yang ada, punya tugas dan tanggung jawab bersama. Jadi tanggung jawab ini bukan cuma Pak Wali, tanggung jawab kita semua. Tanggung jawabnya wali kota, tanggung jawabnya anggota dewan, tanggung jawabnya pengamat lingkungan, tanggung jawab pengamat kehutanan, RT RW, semua bertanggung jawab. Nah, bagaimana mengatasi banjir ini? Memang pasti banjir dulu. Terjadilah banjir karena drainase yang sedimentasi yang banyak yang tidak dikeruk mungkin ya, adanya drainase yang buntu. Ini semua yang mengakibatkan terjadinya banjir. Salah satu contoh itu di Blok 10. Kemarin saya ke Blok 10, Blok 8 Antang, saya turun langsung membawa bantuan. Itu 1 meter lebih. 1 meter lebih air, orang udah naik sampan. Masyarakat di sana udah kayak biasa. Begitu udah ini udah mungkin karena tiap tahun Idul Fitri mereka di sana dengan banjir, jadi udah biasa. Bantuan udah banyak. Jadi memang tugas ini saya udah bicara di media. Salah satunya adalah minta kepada wakil rakyat yang di Senayan, khususnya Dapil 1. Ada anggota Dewan DPR yang punya kekuatan anggaran, punya kekuasaan menurunkan anggaran. Karena itu hak dari Balai Nasional. Nah, ini harus duduk bersama pemerintah provinsi, Balai Nasional, kota duduk bersama. Suatu contoh daerah Cikukan di Blok 10. Kalau di sini udah pastilah di mana-mana pasti banjir semua itu. Cuman bagaimana mengurangi debit banjir, ya itu tadi harus mulai dari drainase kita, pemetaan. Ini yang saya kira harus kita lakukan, dan bagaimana mitigasi ketika terjadi bencana. Nah, saya kira hanya itu ya mungkin kita bisa lakukan sementara, karena banjir itu ya memang kehendak Allah, kecuali ada rekayasa ya cuaca, kan bisa terjadi rekayasa cuaca, dia alihkan hujan itu ke tempat lain. Itu lagi kalau tempat lain ini hujannya ke situ, airnya lagi lari ke situ lagi. Tapi menjadi alasan bahwa di kota besar juga dengan banjir itu tidak seperti itu ya Pak, yang harus mengambil langkah untuk mencegah banjir terulang lagi setiap tahun. Iya. Saya kemudian bahwa kami telah mengundang dinas PU atau dinas terkait sesuatu dan hal sehingga Bapak dan Ibu mungkin tidak sempat hadir pada malam hari ini. Saya ke pengamat lingkungan terkait dengan kondisi banjir di Kota Makassar, Pak Yusran, komentar Anda? Ya,
Pertama-tama saya harus menyapa dulu para pemirsa obrolan Karebosi yang masih setia. Saya sangat tertarik dengan narasi darurat banjir Makassar. Jadi kata darurat ini memang dasar dari ketidaksiapan. Ketidaksiapan pertama yaitu tidak hanya pemerintah, termasuk masyarakat, yaitu menyangkut informasi yang disebut tidak hanya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari ini tidak hanya Makassar darurat banjir, saya menyebutnya adalah Makassar darurat informasi. Karena bagaimana peran pemerintah melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu sudah jauh dari sebelumnya. Memberikan peringatan dini bahwasanya akan terjadi awan gelap disertai angin kencang yang akan berada di pesisir selatan maupun utara. Tidak hanya Makassar. Jadi fenomena banjir ini adalah sebenarnya sebuah peristiwa atau ruang belajar di mana kami sebutnya yaitu gagal dalam perencanaan. Lahirnya Badan Penanggulangan Bencana tidak hanya di pusat daerah, itu semangatnya memang tidak hanya partisipatif lalu reaktif, tapi bagaimana menyiapkan upaya-upaya kontingensi. Kalau di dalam peta itu ada skala, ada legenda, lalu ada upaya verifikasi data. Hari ini tidak hanya Manggala. Manggala itu sudah dikaruniai dari dulu. Pertama, darurat sampah. Jadi kalau secara struktur anatomi tubuh, Kecamatan Manggala itu ibarat kata itu dia di anus atau pantat. Jadi pertama sudah tempat pembuangan akhir dari sampah, di mana hari ini bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional yaitu 21 Februari. Kita di 13 Februari itu memang umumnya adalah tidak siap. Kalau saudara di ini kami sudah siap dengan mengakses itu tadi informasi melalui Badan Meteorologi. Nah, kenapa betapa penting hari ini tentang literasi iklim? Literasi iklim, lalu literasi tentang menyangkut kebencanaan. Jadi kenapa di rencana kerja pemerintah itu ada namanya rencana kerja awal. Jadi sedari awal memang sudah menyiapkan, ada yang namanya upaya mitigasi. Mitigasi ini pencegahan. Karena kita belajar bagaimana yang namanya penganggaran baik APBN, APBD itu tidak tepat sasaran oleh karena tadi persoalan ketaatan dan kepatuhan. Belum lagi persoalan kita akan diperhadapkan dengan 2024 yaitu pemilihan serentak. Jadi sebaik apapun program menilai rencana kerja awal, lalu ada musrembang apa dan ini melalui upaya penyelarasan. Hanya saja kenapa potret dinamika pemerintah hari ini abai dan lalai menyangkut kajian lingkungan hidup strategis, khususnya di dalam detail tata ruang, apalagi di dalam zona tangga tadi. Karena di sini di Makassar ini dari 15 kecamatan itu sangat jelas sebagaimana arah pengembangan reklamasi ada di belakang saya atau di pesisir barat sana, timur pula demikian. Apa yang menjadi kendala hari ini yaitu terjadinya tidak hanya banjir air, tapi yaitu banjir informasi. Nah, disinilah peran tidak hanya Kominfo sebagai kanal informasi, tidak hanya sebagai corong, tapi bagaimana informasi yang sifatnya masyarakat harus menerima informasi yang sehat. Tidak, karena yang namanya kebencanaan itu pasti kita hadapi dengan tenang. Yang kedua, bagaimana kita dengan ceria. Tenang ceria ini kalau memang mentalnya masyarakat tadinya sudah dirusak atau direcoki oleh tadi, apalagi jelang pesta politik ini ya pasti. Apapun itu. Tidak hanya APBN, tapi saya melihat bahwasanya banjir di 13 Februari ini adalah sebuah babak baru, yaitu teror masa depan bagi Makassar. Baik. Saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, selaku pengamat perkotaan Pak, komentar Anda terkait dengan Makassar darurat banjir. Terima kasih Buka. Menyapa para penyiar, para pemirsa Celebes TV. Kalau kami melihat itu, banjir adalah sebuah perspektif ekologi sebenarnya. Meminjam istilah Pak Dewan dengan Pak Marun, itu barang memang ada, tuh barang. Dan itu bagian daripada sebuah peradaban manusia. Dia tidak bisa dilawan, dia tidak bisa dihilangkan, itu. Saya sebut
dari perspektif apa dulu kita melihatnya gitu. Dari perspektif itulah kemudian kita bergerak, baik itu masyarakat, pembuat kebijakan maupun eksekutif, bergerak membuat sebuah perencanaan kayaknya. Ya kalau di dalam manajemen kebencanaan kita biasa sebut itu ya perencanaan, mitigasi, responsi, kemudian recovery, kemudian nanti mengulang lah kira-kira gitu. Ya saya harus dengan cukup jujur harus mengatakan bahwa sistem manajemen pembanjiran kita ini ya, banjir di Makassar ini cukup lebih reaktif saja, dominan. Padahal dalam pemahaman kita banjir yang tadi kita anggap sebuah bagian daripada siklus ekologi itu bukan ditanggulangi, dilihatnya itu harus secara komprehensif, mulai dari perencanaan, apakah partisipatif dan semacamnya, mulai dari mitigasi, dan nanti kita elaborasi mungkin sebentar, mulai dari recovery dan kemudian nanti ya kembali lagi, dan itu selalu begitu berputar-putar. Nah, di dalam proses ini kalau kita masuk ke sistem manajemen kebanjiran, kita itu melihat dari perspektif teknik dan non teknik. Non teknik yang kita paham, memang pemerintah diberi memang mandat ya untuk melaksanakan intervensi baik itu non teknis maupun teknis itu. Dan di dalam prosesnya perlu wajib ada memang partisipasi. Tidak bisa tidak, Pak. Ya. Pemerintah dimanapun levelnya bukan sebuah superhero yang bisa menyelesaikan sebuah persoalan. Ini alam, kita bicara alam. Sesuatu kita tidak bisa taklukkan. Istilahnya kita harus berdamai dengan dia, dengan cara yang tentu lebih literatif, istilahnya lebih edukatif, dan lebih rasional. Ya, tentu dibalik dengan keceriaan tadi ya. Kalau di situ kita punya local wisdom, ya, merespon bencana dengan apa namanya, riang gembira ya. Dan kita tidak temukan di tempat lain itu, selain di Indonesia mungkin. Kira-kira begitu. Baik, Pak Yusman, Pak Fahmi, dan juga Pak Dewa. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan